Lucifer adalah sosok iblis yang memiliki jabatan tinggi dan dipercaya dalam berbagai ajaran sebagai iblis dengan kekuasaan yang sangat besar. Lucifer dikenal dalam kebudayaan Yahudi sebagai Helel atau dibaca Hailale atau bintang fajar. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin menjadi Lucifer, yang berasal dari kata lux yang berarti pembawa dan fere yang berarti cahaya, yang dalam bahasa Yunani dikenali dengan nama Phosphoros. Secara kenampakan sebagai bintang fajar, dalam pengetahuan modern dilekatkan pada kenampakan planet Venus yang sering nampak di pagi hari sebagai bintang yang terang. Dalam mitologi Romawi klasik, Lucifer juga dikenal sebagai seorang dewa yang mengatur jalannya bintang di langit. Kisah ini populer dan dituliskan dalam beberapa karya sastra Romawi klasik pada abad pertama Masehi. Karena memiliki kesamaan makna, maka Heller dan Lucifer kemudian dilekatkan pada sosok yang sama. Namun, John Calvin dan Martin Luther menolak gagasan ini karena konteks dalam ayat tersebut menyangkut pada Babilonia atau menceritakan sosok Raja Babilonia, di mana dalam narasi yang dikenal, Babilonia menjadi bangsa yang besar dan sangat sombong, ingin mendirikan menara yang tinggi untuk menyaingi Tuhan. Kemudian Tuhan menyirakkan semua rakyat dan memecah dunia dengan berbagai bahasa supaya tidak terjadi lagi kesombongan yang sama. Sifat sombong inilah yang kemudian dilekatkan pada dosa Lucifer yang merupakan pembuka gerbang dosa lainnya. Dalam 7 dosa pokok atau 7 deadly sins yang merupakan mitologi yang dikembangkan oleh kekristenan yang ditulis oleh Santo Gregorius Agung atau Paus Gregorius pertama, kesombongan adalah dosa pertama yang membuka 6 dosa lainnya yang kemudian dilekatkan pada sosok Lucifer. Dalam kebudayaan Yahudi sendiri menolak bahwa Yesaya 14 ayat yang ke-12 merupakan asal malaikat jatuh. Kepercayaan ini berkembang di luar arus utama Yudaisme rabbinik dan ditulis pada tulisan-tulisan Kristen seperti Inferno karya Dante Alighieri, Lucifer karya Jos van den Vondel, dan Paradise Lost karya John Milton. Dalam ajaran Gnostisisme mengidentifikasikan Lucifer dengan dewa pencipta dalam perjanjian lama. Lucifer adalah malaikat yang dimuliakan tetapi jatuh dari surga untuk mendirikan kerajaannya sendiri dan menjadi demiurge yang ia ciptakan di dunia material serta menjebak jiwa-jiwa dari surga di dalam alam materi. Dalam ajaran Luciferianisme, di mana mereka merupakan kepercayaan yang memuliakan sifat-sifat mendasar yang dikaitkan dengan Lucifer, kebiasaan yang diilhami oleh ajaran Gnostisisme biasanya memuja Lucifer bukan sebagai iblis, tetapi sebagai penyelamat, penjaga atau roh pemberi petunjuk, atau bahkan dewa sejati sebagai lawan dari Tuhan. Dalam The Satanic Bible karya Anton LaVey, Lucifer adalah salah satu dari 4 putra mahkota neraka, khususnya putra mahkota dari timur atau penguasa udara, dan disebut sebagai pembawa cahaya, bintang pagi, intelektualisme, dan sang pencerah. Dalam ajaran yang ditemukan di Gua Harta Karun, ditemukan sebuah karya Pseudoepigraphica berisikan teks penjelasan mengenai kitab Bible ditulis dalam bahasa Suryani sekitar abad ke-6 atau awal abad ke-7. Pengarangnya ada banyak dan beberapa literatur merujuk pada Ephraim dan Edessa, menceritakan bahwa setan telah jatuh karena ia iri pada manusia dan menolak bersujud di hadapan Adam karena kesombongan atau iri hati, sehingga iblis itu jatuh dalam dosa. Kepercayaan ini sempat berkembang dan populer pada masa itu, sehingga kejahatan muncul pertama kali oleh kehendak bebas dari Lucifer itu sendiri. Hal ini pun merujuk pada kepercayaan mengenai pemberontakan iblis pertama dalam ajaran agama Islam. Lucifer sendiri tidak terdeskripsikan dalam Lesser Key of Solomon sebagai bagian dari 72 iblis.
Namun, Lucifer sendiri didefinisikan sebagai Raja Iblis di beberapa cuplikan bagian Lesser Key of Solomon. Hal ini dimungkinkan merujuk pada kekuatan Lucifer yang tidak mampu ditundukkan oleh Raja Sulaiman karena kekuatannya sangatlah besar, dan merujuk pada nubuatan Yahudi mengenai kedatangan Mesias yang dijanjikan, di mana Lucifer hanya bisa ditundukkan oleh Mesias dengan menginjak kepalanya. Pada demonologi awal, Lucifer merujuk pada gelar dan nama pribadinya adalah Azazel, yang merujuk pada perjanjian lama adalah kambing jantan yang akan digunakan sebagai kurban penghapusan dosa, di mana kambing ini dibebaskan di padang gurun dan kambing yang lain disembelih, darahnya dipercikkan pada seseorang untuk menyucikan dosa seseorang. Pada ajaran Gnostik yang meyakini bahwa Lucifer adalah malaikat terang, di mana cahaya dan terang teridentifikasi dengan seluruh hal yang baik, misalnya kedudukan tinggi, ilmu pengetahuan, dan kekuatan. Hal ini merujuk karena Lucifer diritualkan pada saat yang sama dalam kurban penghapusan dosa. Maka aliran Gnostik juga mempercayai bahwa Lucifer juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Aliran Gnostik juga mempercayai bahwa Lucifer sendiri adalah pemimpin puji-pujian, karena pembacaan kitab atau doa tertinggi adalah saat hal itu dilakukan dengan seluruh tubuh, jiwa, pikiran, dan perasaan. Sehingga ritual Yahudi dan beberapa aliran Gnostik mengadopsi hal ini. Dengan seluruh karakteristik ini, Lucifer menjadi sosok iblis yang sangat kuat dan tak tertandingi. Dan selesai.